God bless America and gentlemen! Hubungan pertahanan Indonesia dengan negara-negara besar selalu menjadi topik sensitif. Di satu sisi, Indonesia adalah negara non-blok. Kita bukan sekutu tetap siapapun. Namun di sisi lain, dua adidaya, Amerika Serikat dan Rusia, secara konsisten menaruh perhatian pada pergerakan militer Indonesia. Kondisi geografis kita, kekuatan ekonomi, serta kebutuhan modernisasi alutsista membuat Indonesia selalu berada dalam posisi strategis. Dan hari ini, pertanyaan itu muncul kembali. Dalam konteks kekuatan TNI, apakah Indonesia lebih tepat menjalin kedekatan dengan Rusia, atau justru memperdalam hubungan dengan Amerika dan sekutunya? Lanskap hubungan Indonesia dengan kedua kubu. Sejak awal reformasi, relasi pertahanan Indonesia bergerak secara dinamis. Setelah embargo Amerika dicabut pada pertengahan 2000-an, TNI mulai kembali mengakses teknologi barat, terutama untuk pesawat tempur dan sistem radar. F-16 yang kita gunakan hari ini adalah contoh paling jelas bagaimana hubungan Indonesia-Amerika kembali menguat setelah sempat membeku. Namun di saat yang sama, Indonesia juga membangun hubungan yang cukup erat dengan Rusia. Datangnya Su-27 dan Su-30 pada era 2000 menandai penguatan kerjasama pertahanan yang sempat membuat Indonesia mendapatkan reputasi sebagai pengguna jet tempur berotot khas timur. Rusia memandang Indonesia sebagai mitra penting di Asia Pasifik, dan menawarkan berbagai platform mulai dari jet tempur, helikopter angkut berat, hingga teknologi roket. Kedua arus hubungan ini berjalan bersamaan, tanpa saling menggantikan. Inilah titik unik Indonesia. Kita tidak berada di satu kubu, tetapi berada di antara dua dunia. Jika Indonesia lebih dekat ke Rusia, pendekatan ke Rusia memberikan Indonesia sejumlah keuntungan strategis. Rusia dikenal sebagai pemasok alutsista dengan daya hancur besar, platform berat, dan harga yang relatif lebih bersahabat. Jet Sukhoi, helikopter Mi-17 dan Mi-35, hingga opsi Mi-26 yang pernah dibicarakan, semuanya adalah contoh produk yang didesain untuk wilayah luas dan operasi intens. Hubungan dengan Rusia juga menawarkan ruang diplomatik yang lebih bebas. Mereka tidak menekan isu politik dalam transaksi persenjataan, sesuatu yang sangat berbeda dibandingkan standar ekspor barat. Bagi negara seperti Indonesia yang menjunjung kemandirian strategis, pola hubungan seperti ini memiliki daya tarik tersendiri. Namun kedekatan itu juga membawa risiko. Sejak diberlakukannya CAATSA oleh Amerika Serikat, negara manapun yang membeli alutsista besar dari Rusia berpotensi terkena sanksi. Inilah yang kemudian memengaruhi kelanjutan rencana pengadaan Su-35 Indonesia. Selain itu, perang Ukraina membuat industri pertahanan Rusia mengalami tekanan besar, mulai dari jalur produksi hingga suplai suku cadang. Bagi TNI, kestabilan logistik adalah faktor penentu, dan kondisi ini menjadi catatan penting. Tidak hanya itu, interoperabilitas juga menjadi tantangan. Mayoritas negara ASEAN bergerak ke arah standar NATO. Mengintegrasikan platform Rusia dengan jaringan barat selalu membutuhkan usaha ekstra dan biaya lebih tinggi. Inilah dilema yang tidak bisa diabaikan. Jika Indonesia lebih dekat ke Amerika, kedekatan dengan Amerika dan Sekutu Barat pada dasarnya membuka pintu menuju teknologi pertahanan terbaik di dunia. Modernisasi F-16 kita, rencana pembelian F-15, radar, hingga kerjasama maritim di Natuna, semuanya memperlihatkan bahwa hubungan Indonesia-Amerika mampu menghasilkan kemampuan operasional yang signifikan bagi TNI. Akses ke pelatihan juga sangat penting. Pilot, prajurit, dan teknisi TNI yang berlatih bersama militer Amerika mendapatkan paparan doktrin, taktik, dan pemahaman medan modern yang sulit didapatkan dari negara lain. Kesiapan tempur TNI meningkat bukan hanya karena alutsista baru, tetapi karena peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Namun hubungan ini juga memiliki harga. Alutsista barat dikenal sangat mahal, bukan hanya pada saat pembelian, tetapi juga dalam pemeliharaannya. Selain itu, kebijakan Amerika sering berubah mengikuti dinamika politik internal mereka. Sejarah embargo 1999 menjadi pengingat bahwa hubungan yang terlihat kuat tetap bisa berubah drastis. Indonesia harus berhitung hati-hati agar tidak menempatkan diri pada posisi ketergantungan. Dua kubu, dua paradigma, satu Indonesia. Pendukung kedekatan ke Rusia biasanya mengedepankan kekuatan mesin, ketangguhan platform, dan minimnya syarat politik.
Sementara pendukung Amerika menekankan keunggulan teknologi sensor, integrasi data, dan pentingnya interoperabilitas dengan partner kawasan. Keduanya benar dalam konteks masing-masing. Rusia unggul dalam aspek daya hancur mentah, Amerika unggul dalam sistem tempur modern yang serba terpaut dan saling terhubung. Indonesia berada di tengah dua paradigma itu, dan justru mendapatkan manfaat ketika tidak terjebak pada satu pilihan absolut. Kenapa Indonesia memilih jalur tengah? Selama lebih dari 70 tahun, Indonesia konsisten pada satu prinsip, kebijakan luar negeri bebas aktif. Dalam konteks pertahanan, ini berarti fleksibilitas untuk bekerja sama dengan siapapun. Dekat dengan Amerika, memberi akses teknologi dan jaringan Indo-Pasifik. Dekat dengan Rusia, memberi ruang manuver diplomatik dan pilihan alutsista alternatif. Kedua jalur ini bukan saling bertentangan, melainkan saling melengkapi posisi Indonesia sebagai kekuatan regional yang ingin berdiri di atas kaki sendiri. Indonesia tidak ingin menjadi satelit siapapun, tidak ingin menjadi pion di papan catur kekuatan besar. Indonesia ingin tetap berdiri sebagai pemain independen yang dihormati karena stabilitasnya, kekuatannya, dan kemampuannya menjaga kepentingan nasional. Pertanyaannya kini kembali kepada kepentingan Indonesia. Apakah kita membutuhkan energi besar dan fleksibilitas politik ala Rusia? Atau sistem tempur modern dan keunggulan interoperabilitas dari Amerika? Setiap pilihan memiliki kelebihan, setiap kedekatan memiliki konsekuensi, dan setiap keputusan yang diambil harus diarahkan pada satu tujuan, memastikan TNI semakin kuat, semakin profesional, dan semakin mampu menjaga Nusantara. Silakan sampaikan pandangan Anda. Apakah Indonesia sebaiknya mempererat hubungan dengan Rusia, memperdalam kemitraan dengan Amerika, atau tetap menjaga keseimbangan strategis di antara keduanya? Karena pada akhirnya, masa depan pertahanan Indonesia tidak ditentukan oleh satu kubu, tetapi oleh kemampuan kita menjaga kepentingan nasional di tengah persaingan dua adidaya dunia.